Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang-orang yang bertakwa, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatuhu wassalamuhu mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat yang mendapatkan kebahagiaan dan kelak mudah-mudahan di yaumul qiyamah bisa mendapatkan syafaatul udma. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita berdoa. Berapa banyak doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ba'da salat maktubah atau pada waktu-waktu yang tertentu, dengan satu harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang terakhir adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran, wa hafidil lisan, wa mud'imil ja'an, wa shaimina fis sahri Ramadan. Ada 4 kelompok manusia yang didambakan oleh surganya Allah. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran perlu menggunakan ilmu yang bagus, ilmu yang sesuai dengan syariat Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran tersebut. Tidak lain dan tidak lain adalah karena tidak memahami bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan maharijul huruf, sesuai dengan bacaannya, sesuai dengan bacaan ilmu tajwid. Untuk itu, ketika kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sering kita membaca Al-Quran, tidak lain adalah kita harus memahami, mendalami yang namanya ilmu tajwid. Karena Al-Quran sebagai salah satu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Untuk itu, peraturan-peraturan yang ada yang terkait dengan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, kita harus berusaha untuk melestarikan bacaan kita Al-Quran. Ditambah-tambah sekarang memasuki bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang kedua yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa berupaya, berusaha untuk menjaga lisan. Karena ada makalah salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia itu tergantung dengan lisannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam ketika dia tidak bisa mengucapkan dengan benar atau bagus.
Ini memberi sebuah pemahaman bahwa begitu penting sekali penjagaan lisan kita agar tidak bisa menyakiti perasaan orang-orang yang mukmin atau orang yang non mukmin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yang didambakan oleh surganya Allah adalah wa mut'aimil jinan. Orang yang memberikan sedekah makanan terhadap orang yang dalam keadaan lapar. Ini termasuk salah satu pahala yang luar biasa. Surga mendapatkan orang-orang yang senantiasa berinfak, memberikan sedekah, manfaat kepada orang-orang yang merasakan lapar. Dengan berpuasa kita akan bisa merasakan bagaimana kita menahan lapar, bagaimana kita menahan dahaga. Begitu beratnya dengan manfaat kita berRamadan, akhirnya kita mendapatkan yang namanya perasaan orang-orang di luar kita, perasaan mereka yang merasakan lapar dan dahaga. Dengan demikian mudah-mudahan ketika di bulan Ramadan kita mengingat kepada mereka dengan senantiasa berusaha untuk memberikan terbaik kepada orang-orang yang merasakan dahaga dan lapar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wasyahri shaimina Ramadan. Yang keempat adalah orang yang senantiasa berusaha untuk berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "As-saumu li wa anna ajzi." Bahwa puasa itu adalah milikku, maka akulah yang akan memberikan sebuah pahala. Ini memberikan sebuah pemahaman, pengertian bahwa fadilah, pahala, keutamaan puasa tidak ada bandingannya, karena ini berurusan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu 4 kelompok golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.